Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia 2022 beserta saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Renata Oktaviani Simanjuntak, perwakilan dari SMA Negeri 3 Kota Jambi. Di sini saya akan menyampaikan argumen persetujuan saya terkait dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dari mosi tersebut, saya mengambil dua kata kunci, yakni yang pertama, potensi maritim, dan yang kedua, ekonomi biru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Maritim adalah hal yang berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Menurut hemat saya, potensi maritim adalah daya pengembangan dalam bidang kelautan. Kata kunci yang kedua yakni ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya dalam hal kemaritiman. Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di Indonesia dengan kekayaan laut yang amat melimpah. Potensi kekayaan maritim Indonesia bisa dilihat dengan melimpahnya berbagai jenis ikan, di mana ada lebih dari 7.000 jenis ikan terdapat di lautan Indonesia. Sedangkan untuk terumbu karang, lautan Indonesia menjadi habitat bagi 76% spesies terumbu karang di dunia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia harus bergerak aktif dalam melestarikannya. Karena jika sumber daya alam tersebut yang sangat berharga disia-siakan, akan menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia. Namun, apakah potensi maritim sesuai untuk menjadi tonggak utama ekonomi Indonesia? Tidak. Karena mengingat perubahan dan perkembangan zaman, Indonesia seharusnya memanfaatkan potensi utama yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu sumber daya manusia. Untuk itu kembali saya tegaskan bahwa saya sangat menyetujui mosi debat kali ini dengan argumen sebagai berikut. Pertama, sebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, yakni ekonomi digital. Apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan kecerdasan buatan. Ekonomi digital ini mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat dan bisnis dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis. Contohnya Gojek. Gojek merupakan perusahaan yang memberikan layanan jasa bepergian dan pengantaran barang. Hal itu akan berdampak positif lebih daripada ekonomi maritim, karena pada ekonomi negara ini akan lebih memberikan kemajuan yang lebih pesat di zaman digital saat ini. Kedua, masih banyak tantangan dalam melaksanakan strategi ekonomi biru ini. Sekitar 38% dari ikan ditangkap melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumlahnya. Sebagian besar armada penangkapan ikan juga domestik berskala kecil, tidak terdaftar dan tidak terpantau. Sepertiga dari terumbu karang yang berharga berada dalam kondisi yang kurang baik. Laju krisis iklim yang belum bisa dikendalikan hingga penangkapan ikan yang merusak memberikan tekanan lebih tinggi pada potensi sumber daya alam. Salah satu pengelolaan ruang laut yang akan berubah akibat implementasi ekonomi biru adalah perubahan perikanan tangkap menjadi perikanan terukur. Masyarakat pun akan menolak hal itu karena rancangan kebijakan ini tidak memperhitungkan keseimbangan ekosistem perikanan dan nasib pelayan kecil. Jika bertonggak pada ekonomi biru, masyarakat akan lupa dengan pentingnya melestarikan alam. Mereka akan lebih mementingkan keuntungan yang diperoleh dari terlaksananya ekonomi biru. Hal itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan, karena masyarakat berorientasi pada pembangunan materi. Selain itu, untuk mengembangkan ekonomi biru diperlukan pendanaan biru atau blue finance agar dapat membiayai pembangunan kelautan dan perikanan. Namun, pembiayaan negara sangat terbatas sehingga sulit untuk menjalankan strategi ekonomi biru. Ketiga, sebagai negara yang kaya akan potensi yang beragam, Indonesia seharusnya lebih mengedepankan potensi UMKM di Indonesia. UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM ini terhadap ekonomi negara termasuk signifikan karena sangat memberikan kemajuan pada ekonomi Indonesia.
Dengan begitu, melihat berbagai pertimbangan pada argumen tersebut, sebaiknya mengambil langkah pengembangan ekonomi negara dalam potensi yang lain. Hal tersebut berdasarkan dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 nomor 23 pasal 1 ayat 5 yang menyatakan sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didaya gunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Undang-undang dasar tersebut menyatakan bahwa sumber daya alam bukan digunakan untuk meraup keuntungan ekonomi semata. Sumber daya manusialah yang seharusnya ditonggak utamakan dalam ekonomi Indonesia. Dengan demikian, saya menyatakan sangat menyetujui mosi pada debat kali ini, yakni sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru, mengingat berbagai pertimbangan yang tidak menunjukkan keefektifan ekonomi biru. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.